Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Wintan. Apa kabar, Wintan? Alhamdulillah, Bu Elin sehat, baik. Alhamdulillah. Gimana? Ada apa, Wintan? Ini Bu Elin, saya kan ingin melaksanakan pembelajaran kepada siswa tentang membuat kesimpulan. Nah, saya ingin Bu Elin bersedia mensupervisi saya. Iya, baik, Wintan. Kapan itu akan supervisi, Wintan? Kira-kira? Hari Senin bisa. Hari Senin ya. Wintan kan kalau misalkan di supervisi itu ada 4 kriteria penilaian ya. Sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik. Itu kan kalau untuk pembelajaran yang sangat baik itu berarti minimalnya anak bisa menerapkan 6 pertanyaan, Wintan. Di antaranya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan juga bagaimana. Kalau nanti untuk ukuran anak yang penerapannya ada di kriteria baik, berarti minimalnya dia harus bisa menerapkan 5 pertanyaan, Wintan. Kalau yang cukup baik itu antara 3 sampai 4, dan yang kurang baik 1 sampai dengan 2 pertanyaan, Wintan. Terus, Wintan, kalau misalkan seperti itu pembelajaran yang akan dilaksanakan, kompetensi apa nih yang akan Ibu Intan kembangkan? Yang ingin saya kembangkan pada saat pembelajaran nanti, saya ingin para siswa itu bisa hadir sepenuhnya dan mengikuti kegiatan belajar. Jadi anak-anak bisa melaksanakan teknik stop yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian yang kedua, anak-anak itu bisa membuat pertanyaan-pertanyaan. Dan yang ketiga, anak-anak itu bisa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Berarti ada 3 kompetensi yang ingin dicapai ya, Wintan ya. Dari ketiga kompetensi tersebut nih, kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu Intan kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu para siswa bisa membuat kesimpulan dengan merangkaikan kata-kata tanya tuh. Jadi membuat kalimat pertanyaan-pertanyaan dengan kata tanya, setelah itu bisa merangkaikan menjadi sebuah kesimpulan. Siap. Baik, Bu Intan, setelah saya mengamati rencana pembelajaran yang akan Ibu laksanakan, terus saya mau tanya nih, apa indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Yang Ibu inginkan apa? Indikator ketercapaian itu yaitu para siswa dapat secara mandiri membuat suatu kesimpulan, baik yang ia lihat, yang ia dengar, atau yang ia lihat dan dengar, menggunakan kata-katanya sendiri dengan cara merangkaikan kata-katanya. Siap. Berarti nanti hari Senin ya, saya akan datang ke ruangan Bu Intan untuk melaksanakan supervisi, Bu Intan. Bu Intan sudah siap ya, semangat ya. Iya. Ya, mangga Pak Rin. Ya, siap-siap, sama-sama Bu Intan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, anak, pelajaran kemarin kita membahas mengenai teks atau wacana, dan kalian belajar mencoba mencari informasi penting. Nah, hari ini juga sama, kalian akan belajar mengenai cara memperoleh informasi dari video, dari teks bacaan, atau dari audio, dan kalian harus bisa menangkap informasinya dan harus bisa menyimpulkan. Apa manfaatnya kalian belajar ini? Manfaatnya adalah nanti kalian bisa dapat dengan cepat menangkap hal-hal penting pada suatu teks, kemudian video, juga audio dengan cepat dan tepat. Tidak salah apa? Tidak salah menyimpulkan. Ya, baik. Nah, anak-anak,
Bu Intan kan akan menayangkan video. Kalian simak baik-baik, kemudian tentukan informasi dari ide pokok yang kalian tentukan. Paham? Ya. Jadi kalian pertama kalinya mencari ide pokok terlebih dahulu. Siap? Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan untuk tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah kalian menyimak video yang barusan, kalian isi LKPD ini. Siap? Siap. Video lagi ya, 1, 2, 3 video. Kalian silakan buat grafik organizernya, bebas ya. Mau berbentuk bulan seperti di depan atau lonjong, atau anak mau berkreasi sendiri misalnya seperti bintang. Di tengah-tengahnya ada tanaman jagung. Hanya harus cukup untuk menuliskan kalimat ide pokok. Hari Senin, hari Selasa kelompok, hari Rabu kelompok, hari Kamis kelompok, hari Jumat kelompok. Iya, ditulis nama kelompoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Para petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung juga akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti toko pada mulanya berupa sepuntung bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ulingnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin tertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut Jagung telah tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagai biji jagung dari hasil jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ide pokoknya sesuai. Ide pokoknya sudah sesuai. Jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia. Makanan petani juga harus memanen kembali sebagian biji jagung. Dari hasil panen biji jagung yang sudah dapat ditanam kembali baru semula akan dimulai lagi perkembangan jagung. Alhamdulillah, ini sudah selesai. Anak-anak, apakah sudah selesai? Ya, sudah selesai. Kalian bersiap-siap
ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan pokok dari berbagai negara, salah satunya dari Indonesia. Paragraf kedua, seorang petani jagung mulai membiarkan tanamannya dengan menanam biji jagung. Paragraf ketiga, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Kurnia, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Barus Mandiri 5, Kota Cimahi. Hari ini saya akan melaksanakan hasil supervisi saya di kelas Ibu Intan. Dan hari ini saya juga bersama coach saya, Ibu Intan SPD MPD, dan juga Bapak PP saya, Bapak Dadi Kurnia SPDI. Baik Bu Intan, saya sudah mengamati proses pembelajaran yang Ibu laksanakan. Indikator pembelajaran yang telah Ibu rencanakan dan inginkan pun telah tercapai. Para siswa sudah bisa membuat kesimpulan secara mandiri tentang apa yang mereka lihat, mereka dengar, mereka lihat dan dengar, menggunakan bahasa dan pemikiran mereka sendiri sesuai dengan teks yang Ibu tampilkan tadi di layar. Betul Bu Arin, anak-anak alhamdulillah sudah bisa membuat kesimpulan dari teks laporan yang ia bacanya. Dengan cara dia membaca, kemudian juga saya menayangkan melalui Infokus. Jadi siswa secara mandiri sudah dapat membuat kesimpulan pada teks yang dibacanya dan yang didengar. Yang sudah saya lihat tadi Bu Intan sudah fokus pada murid, sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada kebutuhan belajar murid, juga mendorong murid untuk menemukan solusi masalah pembelajaran yang sedang mereka hadapi melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang telah Ibu berikan kepada murid. Bu Intan sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan sangat baik. Betul, saya tadi melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi. Saya ingin para siswa terwadahi minat bakatnya, karena kan ada siswa yang audio, visual maupun kinestetik. Oleh karena itu saya melaksanakan pembelajaran walaupun dengan pendekatan saintifik, dengan cara mengamati, menanya, kemudian menalar, mencoba, dan mereka dapat mengkomunikasikannya kembali. Para siswa itu tetap saya kelompokkan sesuai dengan kemampuan audio, visual, dan kinestetik. Baik Bu Intan, hebat sekali Bu Intan. Kiranya kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, selain mereka dapat membuat kesimpulan pada teks laporan, saya berharap mereka pun dapat membuat kesimpulan pada teks eksplanasi. Mengapa? Walaupun pada intinya teks eksplanasi adalah teks di mana siswa dapat mengamati bagaimana proses isi teks eksplanasi tersebut yang berupa tentang kejadian alam, baik alam dan ilmu pengetahuan sosial budaya. Namun saya mengharapkan siswa itu dapat membuat kesimpulan pada teks eksplanasi khusus pada kejadian alam. Jadi yang akan Ibu Intan lakukan adalah menuntun anak-anak didik Bu Intan agar bisa menerapkan pertanyaan-pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana mengenai kaitannya dengan kejadian-kejadian alam tersebut ya, dan juga dapat menceritakannya kembali. Terus kapan Ibu Intan akan melaksanakan hal tersebut? Saya ingin melaksanakannya dalam waktu dekat ini, misalnya di minggu depan pas ada pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, baik. Jadi kapan Bu Intan akan disupervisi lagi nih Bu Intan? Cepat ya, setelah saya melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan pendekatan adisintegratif. Siap. Baik Bu Intan, semoga kompetensi mengajar berdasar diferensiasi pembelajaran yang dilakukan Bu Intan semakin baik lagi. Sekarang sudah baik, dan juga semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dengan disertai inovasi-inovasi pembelajaran berdiferensiasi lainnya. Semangat selalu Bu Intan, sukses selalu. Terima kasih Bu Eri. Sama-sama. Baiklah, terima kasih. Sekian coaching saya bersama coaching saya Ibu Intan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elvin dan Bu Intan. Kalau untuk koreksi
tidak ada sepertinya ya, sudah bagus lah ya, tidak ada koreksi. Pokoknya mah intinya coaching hari ini Bu Elin dan Bu Intan sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti provinsi di K4 Bu Elin tampil lebih oke lagi, lebih hebat lagi. Mungkin cuma pesannya disiapkan saja. Apa yang perlu dipersiapkan pada proses nanti supervisi di kelas ya. Pokoknya Bu Elin tetap. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.